Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 11b sampai 17. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan,
kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah suatu perjanjian yang baru. Sejarah perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sudah dimulai sejak tahun 1264 ketika Paus Urbanus keempat menetapkannya untuk seluruh gereja dari ritus Latin. Paus Urbanus IV juga yang menghormati Santo Thomas Aquinas, seorang pecinta Ekaristi, sebagai salah satu pujangga gereja kesohor, sebagaimana yang ditetapkan oleh Paus Pius kelima. Paus Urbanus keempat memintanya untuk menulis himne atau madah Ekaristi untuk dinyanyikan pada hari raya ini. Santo Thomas pun menulis 5 himne, 3 diantaranya terdapat dalam puji syukur, yakni puji syukur nomor 501, "Mari kita memadahkan", puji syukur nomor 560, "Allah yang tersamar", dan puji syukur nomor 556, "Puji Penyelamat". Juga 2 madah lain, yakni Verbum Supernum Prodiens dan Sacris Soleminis, atau yang kita kenal dinyanyikan 2 bait terakhirnya dalam lagu Panis Angelicus. Saudara terkasih, warta pada hari raya tubuh dan darah Kristus pada hari ini berfokus pada pemberian diri Yesus dalam tubuh dan darahnya sebagai suatu persembahan keselamatan umat manusia sepanjang masa. Amat menarik bahwa pada tempat pertama ditampilkan Imam Agung Melkisedek sebagai prafigur kehadiran Yesus, sejauh kita tidak melihatnya dari perspektif perjanjian lama, tetapi melihatnya dari cakrawala perjanjian baru. Kitab Kejadian mencatat bahwa setelah Abram kembali dari mengalahkan raja-raja di timur, ia disambut Melkisedek Raja Salem, seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu ia memberkati Abram. Penggunaan roti dan anggur oleh Melkisedek ini tidak bisa ditelusuri ritus kunonya, dan kita tidak mempunyai data biblis tentang hal itu, selain memandang bahwa roti dan anggur itu adalah makanan dan minuman sebagai tanda kehormatan dan pemberkatan. Kehormatan karena kemenangan, pemberkatan karena keterpilihan Abram oleh Allah,
sebagaimana nanti Samuel mengurapi para raja yang dipilih Allah. Namun penggunaan roti dan anggur ini adalah pragambaran hadirnya roti dan anggur dalam perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Itu bukan sekedar makanan dan minuman, tetapi sebagai tanda kemuliaan karena kemenangan atas dosa dan maut lewat persembahan dirinya di kayu salib, dan sebagai pemberkatan yang mengubah roti dan anggur itu sebagai tubuh dan darahnya. Di kayu salib, itu mencapai titik kulminasi suatu cinta yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia dan memperdamaikan manusia ke dalam persekutuan dengan Allah. Rasul Paulus menerangkannya dengan jelas bahwa tubuh Kristus itu diserahkan tentu sebagai ungkapan cinta sempurna Allah untuk manusia. Anggur dalam cawan karena perjanjian lama antara Allah dengan orang Israel di Gunung Sinai telah dinodai dan dirusak oleh ketidaksetiaan dan pemberontakan bangsa itu terhadap Allah. Namun darah perjanjian baru secara penuh telah menetapkan persekutuan Allah dan manusia untuk selama-lamanya. Sungguh persekutuan itu telah mencapai penjuru dunia pada zaman modern ini setelah lebih dari 20 abad lamanya yang diagungkan dalam gerejanya yang kudus, yang tetap mengenangkan itu setiap saat dalam perjamuan Ekaristi. Seraya mendengungkan apa yang dikatakan Yesus, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Saudara-saudariku terkasih, hari ini tubuh dan darah Kristus lalu menjadi ikatan perjanjian antara gereja umat Allah dengan Kristus dalam kesetiaan yang paripurna dan mencirikaskan gereja dan umat Allah dengan semangat cinta yang sempurna, tetapi juga memeteraikan diri gereja dengan semangat pengorbanan seorang gembala yang berkorban bagi domba-dombanya. Karena itu gereja zaman ini mestinya menjadi gereja yang ekaristis. Pada setiap perayaan Ekaristi, para imam dan semua umat harus menyantap tubuh Kristus sebagai perjanjian untuk pemberian diri satu sama lain, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Imam dan umat meminum darah Kristus sebagai komitmen pada perjanjian baru dalam mengorbankan diri untuk menegakkan cinta kasih paripurna di dalam tubuh gereja sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Dengan demikian gereja, umat Allah, menjadi pelaku kasih yang murni dan komunitas pengorbanan tanpa pamrih. Sebagaimana Kristus memberi makan kepada 5.000 orang, gereja pun perlu saling memberi makan jasmani maupun rohani kepada satu sama lain. Itulah gereja yang ekaristis. Sebagaimana Melkisedek menyambut Abram dengan roti dan anggur, dan Yesus memberi makan kita dengan tubuh dan darahnya, maka gereja, umat Allah pun harus saling memberi kehidupan dalam kasih yang sempurna sepanjang masa. Semoga demikian. Amin.